Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya Pak Aramateno Manua, tentunya di dalam belajar matematika yang asik dan menyenangkan dari rumah. Aku senang belajar walaupun ku di rumah. Aku senang belajar matematika. Yuk Sobat Matematika yang berada di rumah dimanapun kalian berada sekarang, hal yang akan kita bahas pada saat ini adalah istilah dan mantra khusus menaklukkan materi ruang dimensi 3. Nah, ini agak sedikit aneh ya bahasanya. Nah, kenapa Bapak kasih istilah mantra? Karena ini akan membuat kita lebih mempermudah kita di dalam mengerjakan nanti ruang dimensi 3. Jadi dengan menguasai istilah-istilah dan komponen-komponen yang akan saya kasih ini, maka mudah-mudahan akan mempermudah kita di dalam belajar ruang dimensi 3. Nah, apa saja istilah-istilah itu dan mantra-mantranya? Silahkan. Yang pertama adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal bidang atau diagonal sisi ini artinya ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sebuah bidang atau sebuah sisi. Untuk lebih memperjelas bagaimana itu diagonal bidang, maka ya kita simak gambar berikut ini. Di sini Bapak sudah menyediakan ada sebuah bidang ABFE dan diagonal bidangnya adalah ini AF dan satu lagi adalah BE. Nah, jadi untuk bidang ABFE ada dua diagonalnya yaitu AF dan BE. Nah, coba kita lihat di bidang lainnya. Misalnya pada bidang BCGF, maka diagonal bidangnya adalah CF dan juga BC. Nah, karena yang saya pakai adalah kubus, maka otomatis bidangnya di sini ada 6, maka setiap bidang ada dua diagonal bidang atau diagonal sisinya, sehingga untuk keseluruhan balok ini ada 6 kali 2 berarti 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang kedua adalah diagonal ruang. Nah, seperti apa diagonal ruang? Diagonal ruang itu dulu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Perhatikan, saya memberikan gambar balok. Nah, contoh diagonal ruangnya adalah ini BH, AG, dan CE dan DF. Jadi diagonal ruang ini adalah garis miring yang membelah dua ruang, maksudnya sebuah garis yang membelah ruangan menjadi dua. Nah, sebuah garis miring yang membelah ruangan menjadi dua bagian. Jadi untuk balok dan kubus itu tadi sekali lagi saya ulang kembali. Jadi ada BH, AG, CE dan terakhir DF. Ada 4 diagonal ruang untuk balok ini. Jadi untuk kubus dan balok ada 4 diagonal ruangnya. Next, yang ketiga adalah bidang diagonal. Nah, berbeda dengan diagonal bidang tadi, Sobat Matematika. Bidang diagonal ini dia berbentuk bidang. Kalau yang tadi hanya berbentuk garis, sekarang yang ketiga dia berbentuk bidang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bidang yang sudah saya arsir berwarna kuning itu disebut diagonal bidang. Jadi diagonal bidangnya adalah bidang diagonalnya adalah AFGD. AFGD. Seterusnya contohnya adalah bidang diagonal AHGB. Ini dia yang berwarna hijau. Selanjutnya ini yang berwarna kuning lagi, bidang diagonal BEHC. Nah, ini bidang diagonal ACGE. ACGE. Nah, untuk salah satu prisma
saya kasih prisma segi 1 2 3 6 ya. Jadi ada prisma segi 6 di sini. Nah, inilah contoh bidang diagonal di prisma segi 6. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Semoga sampai yang ketiga ini dulu sudah mengerti ya. Yang keempat adalah proyeksi. Proyeksi itu sendiri adalah pencerminan. Nah, pencerminan yang dimaksudkan dalam sini adalah pencerminan sebuah titik, garis maupun bidang terhadap sebuah bidang lainnya, itu maupun juga bisa garis atau bidang datar, sehingga nanti kita akan mendapatkan sesuatu bayangan yang kita sebut sebagai hasil proyeksi. Bingung? Nah, untuk lebih memperjelas seperti ini. Misalkan ada sebuah garis ini adalah garis AB. Nah, dan di konteks lainnya di luarnya ada titik, katakan saja sebutlah titik itu adalah titik C. Nah, kita ingin memproyeksikan titik C ini terhadap garis AB, maka kita tarik garis lurus tepat di atau tegak lurus dengan garis AB. Nah, maka titik C ini terproyeksi di garis AB. Anggap saja proyeksinya diberi nama titik D. Nah, syaratnya untuk proyeksi adalah dia harus tetap tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus itu berarti sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Nah, dengan cara ini maka kita akan mengetahui berapa jarak titik C ke titik D, yaitu melalui garis atau bayangan proyeksi, jalur proyeksinya tadi. Seperti itu kira-kira. Nah, kenapa kita harus belajar ini nanti pada ruang dimensi 3? Alasannya karena nanti di dalam ruang dimensi 3 kita akan bertemu segitiga. Nah, untuk mencari tinggi segitiga itu, jika alasnya adalah sisi alasnya adalah AB, maka kita perlu memproyeksikan titik C untuk mengetahui berapa tinggi. Nah, di dalam gambar segitiga yang sudah Bapak hadirkan ini, di sini bisa kita lihat bahwa hasil proyeksi itu tidak serta-merta harus tepat di dalam atau di tengah-tengah garis AB atau di tengah-tengah sebuah garis. Nah, buktinya seperti segitiga ini. Sisi yang sebelah kiri itu jauh lebih kecil dibanding sisi sebelah kanan. Jadi AB kurang dari DB. Nah, Pak, ada nggak kemungkinan nanti dia akan jatuh di tengah-tengah? Ada, misalnya seperti ini. Kemungkinan jika kita akan menggunakan segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, maka ketika salah satu sudutnya kita proyeksikan, misalnya ya sudut yang ada titiknya itu kita proyeksikan, maka otomatis dia akan tepat jatuh ke tengah-tengah. Nah, sehingga dengan adanya hasil proyeksi yang seperti ini, maka sisi yang sebelah kiri yang ada kursornya dan sebelah kanan itu sama besar. Nah, tetap aja ya sobat ya, dia harus tegak lurus. Memproyeksi itu tetap harus tegak lurus. Jadi ketika tegak lurus maka otomatis dia akan menghasilkan sudut siku-siku 90 derajat. Seperti itu kira-kira sobat matematika. Belajar matematika asik walaupun dari rumah. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah rumus Pitagoras. Nah, jadi sobat matematika, untuk bisa menaklukkan ruang dimensi 3, maka kita juga harus perlu menguasai rumus Pitagoras. Nah, bagaimana rumus Pitagoras itu? Nah, seperti ini sobat matematika. Jika ada sebuah segitiga siku-siku dan sisi-sisinya adalah A, B, C, maka untuk menentukan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sementara untuk menentukan B, rumusnya adalah akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Demikian juga untuk mencari A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, perhatikan nih di sini. Kalau untuk mencari C yang merupakan sisi miring, maka rumus yang digunakan adalah penjumlahan, di mana menjumlahkan kedua sisi tegak atau sisi pendek. Nah, sementara untuk mencari sisi pendek atau sisi tegaknya, maka kita tinggal
melakukan operasi pengurangan, di mana C kuadrat dikurang A kuadrat atau C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu. Jika modelnya seperti ini, A, B, C, atau yang dikasih adalah nama titik sudutnya, maka rumusnya juga tetap sama, yaitu untuk mencari BC sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini hanya alternatif lain. Siapa tahu penamaan segitiganya berdasarkan titik sudut. Gitu. Untuk lebih memahami materi ini, kita akan masuk di contoh soal. Misalnya AB adalah 3 dan AC adalah 4, maka untuk menentukan BC, ingat BC ini rumusnya, maka kita menggunakan rumus yang di atas. BC sama dengan akar dari AB nya adalah ini 3, berarti 3 kuadrat, dan AC kuadratnya sama dengan ini AC 4 kuadrat. Oke. Jadi BC sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, dan 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa BC sama dengan akar 25 sama dengan 5. Maka kita sudah dapat BC-nya adalah 5. Nah, gitu sobat matematika. Semoga bisa membantu. Nah, sobat matematika, dan jika selama ini kalian hanya mempelajari mencari dalil Pitagoras itu dengan bilangan-bilangan bulat, maka nanti untuk materi ruang dimensi 3 ini kita akan dihadapkan dengan bilangan-bilangan akar. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, Pak Rama juga membekali kalian dengan hal ini. Semisal ada segitiga siku-siku dengan salah satu sisi tegaknya adalah A akar P dan sisi tegak lainnya adalah A akar Q, maka untuk mendapatkan sisi miringnya tinggal ditambahkan komponen atau bilangan yang ada di dalam tanda akar. Jadi di bawah ini adalah P, di atasnya adalah Q. Maka untuk menentukan sisi miring, P tambah Q. Nah, kira-kira seperti itu. Hal ini hanya dilakukan jika bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Jadi A-nya dipindahkan ke sini, yang dalam tanda akar, tinggal dijumlahkan saja P tambah Q. Jadi kalau yang dicari adalah sisi tegak atau sisi pendeknya, maka yang komponen atau bilangan yang ada di dalam tanda akar untuk sisi miring tinggal dikurangi dengan bilangan yang ada dalam tanda akar untuk sisi tegak lainnya, asal sama-sama bilangan pokoknya adalah sama-sama A kalau di ilustrasi berikut. Nah, untuk lebih memahaminya kita masuk ke contoh soal. Misalnya seperti ini. Salah satu sisi tegaknya adalah 2 akar 5. Nah, diketahui sisi miringnya adalah 6. Nah, bagaimana nih Pak Rama? Kita bingung nih. Padahal di sini tadi bilang Pak Rama arus bilangan pokoknya sama nih, sama-sama A. Nah, sementara ini 6 dan ini 2. Gak sama dong Pak Rama. Tenang, caranya seperti ini sobat matematika. 6 ini kan adalah bisa dikombinasikan atau bisa dimodifikasi menjadi 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 kan sama dengan 6. Nah, perhatikan 2 ini kan sudah ada sama nih dengan bilangan pokok yang pertama. Maka masalahnya tinggal di 3. Agar dia membentuk akar, maka tinggal kita kasih aja 3 ini adalah akar dari berapa sih? Nah, akar dari 9 gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 6 ini sama dengan 2 akar 9. Nah, kalau sudah kayak gini modelnya, nah tinggal dikurangi aja yang bilangan dalam tanda akarnya. 2-nya kita pindahin 2, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi 2 akar 4. Kalau kita mau sederhanakan, 2 akar 4 itu sama dengan akar 4 2 kan? Iya, 2. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4, maka sisi tegak ini adalah 4. Kira-kira seperti itu sobat matematika. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Kalau nanti kalian tidak memahaminya, silahkan ditinggalkan komentar untuk bisa bertanya sama Pak Rama. Informasi lainnya adalah misalnya ada kubus nih. Kubus itu kan rusuk-rusuknya sama nih ya. Nah, jadi jika rusuk kubus itu sama dengan A, nah A ini kan sama dengan A
akar 1. Nah, akar 1 itu kan 1, jadi 1 kali A ya sama dengan A. Nah, ini hanya dimodifikasi aja, A akar 1. Demikian juga di sini nanti A akar 1, A akar 1. Sehingga jika kita ingin mencari diagonal bidangnya, ini diagonal bidangnya AC misalnya, maka kita tinggal jumlahin akar 1, akar 1. Berarti di sini A akar 1 tambah 1, 2. Jadi kira-kira seperti itu. A akar 2. Nah, bagaimana juga Pak Rama jika kita cari diagonal ruangnya? Nah, gampang saja. Kalau ini adalah diagonal ruang, maka sisi yang berhubungan adalah, rusuk yang berhubungan adalah AC dan CG. Ya, jadi di sini A akar 2, di sini A akar 1, ada akar 1 di sini. Jadi akar 1 tambah yang akar 1 nanti 1 ditambah 2 jadi akar 3, maka A akar 3. Jadi ini berlaku untuk semua rusuk kubus. Jadi jika misalnya nanti ada contoh soal sebuah kubus dengan rusuk 3 cm, tentukanlah berapa diagonal bidangnya. Nah, gampang sekali, kamu tinggal tambahkan 3 akar 2, dan kalau dia tanya diagonal ruangnya tinggal 3 akar 3. Kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya, kita kasih dulu nih contohnya. Jika misalnya rusuk kubusnya adalah 3 cm, maka diagonal bidangnya adalah 3 akar 2 dan diagonal ruangnya adalah 3 akar 3. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Oke? Nah, semoga bisa dimengerti. Yuk, kita masuk di istilah yang ke-6 atau mantra yang ke-6. Ngeri kali ya mantra ya. Oke. Jadi untuk bisa belajar menaklukkan ruang dimensi 3, kita juga harus belajar rumus luas segitiga gitu. Jadi rumus luas segitiga itu adalah, betul sekali, setengah alas kali tinggi. Betul adik-adik, setengah alas kali tinggi. Jadi bentar ya, kita kembalikan ke kursor dulu. Nah, jadi rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jika misalnya ada sebuah segitiga dengan sisi-sisinya adalah A, B, C, dan garis D ini adalah hasil proyeksi, maka jika alas segitiga adalah A, ini dia A, maka tingginya adalah B. Maka berlaku luas segitiga sama dengan setengah A. A ini merupakan alas dan B merupakan tinggi. Ini dia. Maka luasnya adalah setengah A kali B. Nah, jadi jika alas segitiganya adalah C, maka tingginya adalah D. Sehingga berlaku rumus luas segitiganya adalah setengah alas adalah C dan kali D, karena dia adalah tinggi. Kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, dari kedua hal tersebut, maka jika kita kombinasikan, tentu berlakulah seperti ini. Setengah A kali B sama dengan setengah C kali D. Itu bisa kita simpulkan karena dari hasil ini, luas segitiga yang pertama sama dengan luas segitiga yang kedua. Jadi luas segitiga yang pertama setengah alas kali B, dan rumus luas segitiga yang kedua adalah setengah C kali D. Padahal segitiganya hanya satu, makanya bisa dikombinasikan seperti ini. Kira-kira seperti itu sobat matematika. Semoga ini belajar matematikanya makin pintar nih di rumah. Oke, kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh itu sebuah teorema nih. Ada teorema nih sobat matematika, yaitu jika sebuah garis tegak lurus pada suatu bidang, maka garis tersebut juga pasti tegak lurus pada semua garis di bidang tersebut. Nah, di sini saya punya solatif nih. Jadi ada alas tangan saya. Nah, jika telapak tangan saya adalah sebuah bidang dan solatif ini adalah sebuah garis, maka jika sebuah garis yang merupakan solatif ini tegak lurus dengan sebuah bidang, maka jika
solatif ini tegak lurus dengan telapak tangan saya, maka semua garis-garis tangan saya tegak lurus juga dengan solatif ini. Itu maksudnya. Nah, untuk lebih memahami di pembelajarannya seperti ini. Nah, apakah segitiga ABH merupakan segitiga siku-siku nih? ABH. Nah, kita buktikan dulu. Nah, AB itu kan tegak lurus dengan ADHE. Ini ADHE. Ini garis AB. Yang bergerak itu adalah garis AB. Sementara bidang ADHE adalah ini dia, ADHE. Sekali lagi, itu bidang ADHE itu tegak lurus dengan AB. Maka otomatis semua apapun garis yang ada di dalam ADHE ini akan membentuk atau tegak lurus dengan sisi atau garis AB. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis AH ini tegak lurus dengan garis AB. Kira-kira seperti itu. AB tegak lurus dengan AH. Maka jika mereka keduanya tegak lurus, tentunya mereka akan membentuk sudut siku-siku. Betul sekali. Nah, jadi siku-siku di A. Jika dia siku-siku, maka jika AH dan AB membentuk sudut siku-siku, otomatis segitiga ABH merupakan segitiga siku-siku. Tepat sekali. Nah, itulah kira-kira adik-adik beberapa istilah yang harus kita kuasai untuk belajar materi ruang dimensi 3. Yang pertama tadi adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, kemudian diagonal ruang, baru bidang diagonal, kemudian proyeksi, kemudian dalil Pitagoras, kemudian rumus luas segitiga, dan yang terakhir adalah teorema perbandingan tegak lurus kedua bidang dan garis. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian saja materi kita hari ini, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Akhir kata, Pak Rama mundur diri. Terima kasih. Salam matematika, belajar matematika asik dari rumah. God bless you.